Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di belahan bumi lain, waktu menunjukkan pukul 9 malam di Indonesia. Seperti malam-malam sebelumnya, Hana akan menceritakan sebuah kisah untuk anak-anaknya sebelum tidur. Selama 3 bulan kepergian Evan ke Jerman, tidak ada komunikasi di antara mereka karena Evan menutup semua akses untuk dapat menghubunginya. Namun, Hana tetap menunggu dengan sabar dan menjadi seorang ibu yang luar biasa untuk anak-anaknya. Mami, kapan Dedi akan pulang? Aku sangat merindukan Dedi, Mami. Tadi malam aku mimpi Dedi datang membawa mainan yang sangat banyak. Sky menggambar lingkaran di udara dengan tangan kecilnya. Iya, Mami, Dedi sudah pergi lama sekali. Tambah Star, kali ini wajahnya tampak sangat sedih. Hana tersenyum mendengar ucapan Sky dan Star. Setidaknya 2 bocah itu menjadi kekuatannya sejak kepergian sang suami. Selain itu, janin dalam kandungannya sudah menginjak usia hampir 5 bulan. Apa Dedi akan kembali begitu adik bayi keluar dari perut Mami? Tanya Star lagi dengan mengusap perut maminya. Bersabarlah nak, tidak lama lagi Dedi pasti akan pulang dan kita akan bahagia bersama. Benar ya Mami, tidak apa-apa kalau Dedi tidak bawa mainan yang banyak. Yang penting Dedi pulang. Iya sayang, sekarang tidurlah. Hana mengecup kening kedua anaknya secara bergantian. Lalu beberapa saat kemudian, setelah memastikan sepasang anak kembarnya itu sudah terlelap, ia pun keluar dari kamar, menuju kamarnya yang berada tepat di sebelah kamar anak-anak. Di tempat inilah Hana menikmati kesendirian di malam hari. Ia membaringkan tubuhnya di ranjang dan membalut tubuhnya dengan selimut. Tangannya meraba tempat kosong di sebelahnya. Dulu saat mengandung Sky dan Star, kau pergi ke Jerman. Sekarang kau pergi ke Jerman lagi meninggalkan aku dan anakmu. Apa kau tidak merasa kalau itu tidak adil untukku? Dan untuk pertama kalinya, butiran kristal bening kembali jatuh di pipinya. Entah mengapa malam ini terasa sangat berbeda. Ia begitu merindukan pelukan suaminya. Hana menggeliat pelan seraya membenarkan selimut tebal yang membalut seluruh tubuhnya. Antara sadar dan tidak, ia merasa kamarnya sesekali bergetar seperti sedang terjadi sebuah gempa. Entahlah, Hana tak begitu peduli sebab rasa kantuk mengalahkan segalanya. Baru saja akan memasuki alam mimpi berikutnya, guncangan kembali terjadi. Kali ini lebih besar dibanding sebelumnya. Tidak, apa sedang terjadi gempa? Gumam wanita itu dengan mata melotot. Pandangannya berkeliling ke setiap sudut kamar. Tunggu, kenapa corak dinding kamarnya berbeda? Pertanyaan itu memenuhi benak wanita itu, lalu kemudian teringat sesuatu. Sepertinya aku masih bermimpi. Ini kan pesawat jet pribadi milik Kak Zian. Kenapa aku bisa sampai bermimpi kemari? Ia membaringkan tubuhnya lagi sambil menatap langit-langit ruangan itu. Benar, aku sedang bermimpi naik pesawat jet pribadinya Kak Zian. Tapi kenapa rasanya seperti nyata ya? Ia mengendus aroma dari selimut yang membalut tubuhnya. Biasanya kalau mimpi itu kan mati rasa, tapi kenapa aku bisa menghirup wangi dari selimutnya? Hana pun memiringkan tubuhnya ke kiri. Ia akan menikmati mimpi kali ini dengan bahagia. Matanya mengerjap beberapa kali saat memandangi wajah tampan yang sedang berbaring di sisinya dengan senyuman.
"Sayang, terima kasih sudah datang ke dalam mimpiku. Aku sangat merindukanmu. Sampai bermimpi seperti ini." Tangannya terulur membelai wajah pria yang masih terdiam itu, hanya senyum yang terlukis di bibirnya. Rasanya sangat nyata. Aku sangat bahagia walaupun ini hanya mimpi. Hana merebahkan kepalanya di lengan kokoh itu. Rasa hangat kembali menjalar. Nyaman sekali. Aku mau bermimpi lebih lama biar bisa terus bersamamu. Kalau perlu, aku tidak usah bangun. Hana begitu meresapi hangatnya pelukan itu sambil sesekali membenamkan bibirnya di ceruk leher yang menjadi wilayah kesukaannya saat sedang bermanja-manja dalam dekapan sang suami. Kenapa kau juga terasa sangat nyata, wangi tubuhmu dan juga sentuhanmu? Ini jelas mimpi apa ya? Ia lalu mengangkat kepalanya hingga kedua wajah itu saling berhadapan. "Apa boleh aku menciummu?" Makhluk tampan itu masih diam dengan bibir seperti menahan tawa, membuat Hana memajukan wajahnya hingga hanya tersisa satu ruas jari. "Nafasmu saja sangat terasa nyata. Kalau tidak sedang bermimpi, aku pasti sudah mengira suamiku sudah pulang. Sayangnya ini semua hanya mimpi. Kau masih di Jerman. Dasar jahat, aku akan memukulmu sebagai bentuk pembalasan." Buk buk buk. 3 kali Hana menghantamkan pukulan ke dada bidang yang ia pikir merupakan bayangan suaminya itu. "Sakit kan? Tentu saja sakit. Tanganku saja sakit, padahal ini hanya mimpi," gerutunya seraya mengibas-ngibaskan tangan di udara. Tuan Ervan Malik Askara, apa rasanya meninggalkan sama sakitnya dengan ditinggalkan?" Ia kembali membenamkan wajahnya di dada bidang itu, seraya memeluk tubuh itu dengan erat. "Kau ini suami macam apa? Meninggalkan istri yang sedang hamil. Kau sudah 3 bulan meninggalkanku. Lihat saja kalau kau pulang, aku akan memberimu hukuman yang pantas. Aku akan menendangmu di bagian paling mematikan." Untuk beberapa saat, Hana larut dalam rasa hangat itu. Ternyata mimpi lebih indah dibanding kenyataan. Begitu yang dipikirkan wanita itu. Ia menatap wajah suaminya lekat-lekat. Bola matanya telah dipenuhi kristal bening. Jemarinya menjelajahi wajah itu hingga terhenti di bibir. "Kalau aku cium bibir jelek ini, apa akan terasa nyata juga?" Hana menangkup wajah itu dengan kedua tangannya, lalu menyatukan bibir mereka. Sensasi hangat yang ditimbulkan dari penyatuan kedua bibir itu membuat Hana terbuai. Matanya yang terpejam seketika melotot saat merasakan benda kenyal yang malah melahapnya tanpa ampun. "Apa ini? Kenapa dia menciumku seperti ini?" Bagaimana rasanya Hana Cabrera? Mau lagi? Untuk pertama kalinya terdengar suara itu menyapa. Hana sampai membeku mendengar suaranya. Bagaimana tubuh dan suara ini seperti nyata, padahal hanya bayangan dalam mimpi. "Kau bisa bicara?" tanya Hana, membuat pria yang terbaring di sisinya terkekeh. "Bangunlah sayang, sudah cukup mimpinya." "Aku tidak mau bangun, aku mau di sini bersamamu saja. Kalau aku bangun, kau akan pergi lagi." Suara tawa pun memenuhi kabin mewah itu. "Bagaimana kau bisa mengigau seperti ini, hah? Kau masih mengira sedang bermimpi?" ucapnya sambil membenamkan tubuh wanita itu ke dalam dekapannya. Sakit!" pekik Hana saat Evan menggigit lengannya. "Sakit, artinya kau sudah bangun." Pria itu bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu, menguncinya dari dalam. Hana masih mematung di tempatnya terbaring, menatap suaminya dari ujung kaki ke ujung kepala.
Pipi merah itu telah basah oleh air mata saat telah meyakini dirinya tidak sedang bermimpi. Suamiku kembali dan dia sudah sembuh. Aku tidak sedang bermimpi. Ini benar-benar nyata. Ia mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Benar, ini nyata. Ia menatap Evan yang berdiri di sisi tempat tidur. Senyumnya sangat menawan. Pria itu lantas membaringkan tubuhnya di sisi istrinya. "Kemari, bukankah kau mau dipeluk?" Isak tangis mewarnai ruangan itu, ciuman dalam dan pelukan erat sebagai pelepas kerinduan menyatu. "Kau benar-benar sudah kembali. Aku tidak sedang bermimpi, kan?" ucap Hana berusaha meyakinkan dirinya. "Aku sudah kembali dan tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Rasanya Hana belum dapat mempercayai kejutan indah pagi ini. Ia bahkan enggan melepas pelukan suaminya itu. "Maafkan aku, sayang." Ia menciumi seluruh bagian wajah istrinya itu. "Aku akan menghukummu dengan hukuman yang berat." "Baiklah, sayang, hukum aku sesukamu. Aku sudah siap." Lagi mereka saling memeluk seakan tak ada kata cukup untuk melepas rindu. Evan menghapus air mata yang membasahi wajah istrinya. "Ngomong-ngomong, kenapa kita bisa ada di pesawat jetnya Kak Zian?" "Aku meminjamnya untuk memenuhi rencana ngidam istriku. Kau tahu, dia meminta hal yang cukup ekstrim dan aku tidak punya pilihan lain," ujarnya dengan senyum. "Hal ekstrim apa?" tanya Hana masih tak mengerti arah pembicaraan suaminya. "Istriku berencana mengidam tanpa memikirkan biaya. Dia bilang akan ngidam sushi, tapi aku harus ke Jepang untuk membelinya. Rujak Bangkok yang langsung dari Thailand, kurma yang langsung beli di Arab, kebab juga harus dari Turki. Satu lagi. Dia juga akan meminta spaghetti, tapi harus beli di Italia. Selain itu, dia juga berencana untuk ngidam makan es serut, tapi esnya harus dari kutub utara." Evan memperagakan cara Hana meminta beberapa waktu lalu, membuat wanita itu cekikikan sendiri. "Apa ini artinya kita akan mengunjungi beberapa negara?" tanya Hana antusias. "Iya, sayang," jawab Evan diiringi ekspresi takjub oleh Hana. Wanita itu larut dalam rasa bahagia, tak henti-hentinya menciumi wajah suaminya itu hingga tiba-tiba ia teringat sesuatu. "Anak-anak, maaf, sepertinya mereka tidak bisa ikut dalam perjalanan kita kali ini." Mendadak keceriaan yang terpancar di wajah Hana meredup. Bagaimana ia dapat bersenang-senang tanpa kedua anaknya? "Kenapa kau tidak bawa mereka bersama kita?" Sebuah pertanyaan yang membuat Evan kembali tertawa. "Mereka ada di luar, sayang, sedang sarapan. Aku tidak mungkin meninggalkan kalian lagi, jadi kita akan membawa mereka juga." "Benarkah?" Hana menyibak selimut lalu berjalan keluar dengan tergesa-gesa. "Selamat pagi, Mami." Dua suara menggemaskan itu menyapa, membuat Hana tersenyum bahagia. Sky dan Star sedang duduk di sebuah kursi dengan beberapa menu makanan di hadapannya dan juga seorang wanita cantik yang mendampingi mereka. "Mami, Dedi sudah kembali. Kita mau pergi jalan-jalan bersama Dedi, Mami," ucap Sky penuh semangat. "Iya, Mami." Star ikut membenarkan ucapan kakaknya. "Baiklah, kalian sarapan dulu ya. Mami mau memberi Dedi hukuman karena sudah meninggalkan kita berbulan-bulan." "Jangan, Mami, kasihan Dedi, nanti kakinya sakit lagi," pekik Star. "Maksud Mami memberi hadiah. Kalian tunggu di sini sebentar ya." "Baik, Mami," jawab mereka bersama. Hana masuk kembali ke dalam kamar dan mengunci pintunya.
Aku akan memberimu hukuman yang pantas." Ia menatap Evan yang masih terbaring di ranjang dengan sebuah majalah di tangannya. "Tapi tadi kau bilang pada anak-anak mau memberi hadiah, bukan menghukum." "Kalau aku bilang menghukum, maka mereka akan salah paham lagi. Apa kau lupa kalau menghukum, berterima kasih dan memberi hadiah dalam novel-novel itu dilakukan dengan cara yang sama?" "Begitu ya," ucap Evan yang kali ini sudah membuka kaos putih yang membalut tubuhnya. "Kalau begitu, aku harus siap-siap. Wanita hamil biasanya mengalami peningkatan hormon yang cukup drastis." Tanpa menunggu lagi, Evan menarik Hana hingga terjatuh ke pelukannya, mencium dan memeluk wanitanya itu sebelum melakukan penyatuan. "Aku mencintaimu, Hana Cabrera." Tamat.